Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis atau bisa kita sebut juga dengan listrik mengalir. Eh, Kita akan bahas yang pertama itu tentang pengertian dari arus listrik. Karena untuk listrik dinamis ini berhubungan dengan arus listrik. Arus listrik ini adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar persatuan waktu. Jadi kalau lihat pada gambar kalian bisa lihat dalam rangkaian tertutup ini dalam kabel, biasa arus itu mengalir dalam kabel dari suatu tegangan listrik atau salah satunya batu baterai. Ini akan terlihat muatan-muatan listrik ya. Terus arus listrik ini hanya mengalir dalam suatu rangkaian tertutup ya. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini ada rangkaian tertutup pada listrik dinamis. Ini ada sumber tegangan. Nah, ini ada sumber tegangan yaitu batu baterai, terus ada kabel ya. Kabel atau untuk mengalirkan arus listrik dan ada lampu. Nah, ketika saklar ini dihubungkan ya, maka terjadilah arus listrik dan menyebabkan lampu menyala. Nah, seperti pada gambar ini. Jadi kalau kabelnya terputus dan arus listrik tidak akan bisa mengalir dan lampu tidak akan menyala. Untuk arah aliran elektron pada listrik dinamis ini arahnya dari potensial rendah atau kutub negatif ke potensial tinggi atau kutub positif. Sedangkan untuk arah arus listriknya itu dari potensial tinggi kutub positif ke potensial rendah kutub negatif. Nah, seperti kalian lihat pada gambar ya. Jadi kalau arah aliran elektron atau muatan elektronnya ini dari negatif ke positif. Kalau arah arus listriknya dari kutub positif ke negatif. Nah, ini pada gambar selanjutnya bisa kita lihat untuk yang positif ini disebut dengan potensial tinggi, untuk yang negatif disebut potensial rendah ya. Untuk arus listrik ini mengalir dari potensial tinggi yang positif ke potensial rendah yang negatif atau dengan ditunjukkan oleh tanda panah warna hijau, sedangkan untuk aliran elektron kebalikannya dari yang potensial rendah kutub negatif ke potensial tinggi kutub positif ditandai dengan tanda panah warna merah. Nah, ini beda potensial atau tegangan. Untuk mengukur kuat arus listrik sendiri, ini alatnya menggunakan amperemeter atau ammeter. Amperemeter ini disusun seri dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya. Nah, ini alat amperemeter. Nah, ini prinsip cara kerjanya. Jadi nanti untuk kabelnya disambungkan dengan amperemeter. Nanti amperemeter ini akan mengukur besarnya kuat arus listrik. Bisa terlihat dari layar pada amperemeter dan petunjuk ada jarum petunjuknya. Ini akan menentukan nilainya nanti. Seperti itu. Itu untuk amperemeter. Sedangkan ada saklar dan sekring. Nah, untuk saklar ini adalah alat untuk menyambung atau memutus aliran arus listrik atau bisa kita sebut juga stop kontak ya, seperti terlihat pada gambar. Biasanya suka ada tulisan on dan off-nya, mati, hidup seperti itu. Untuk sekring sendiri ini adalah alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Sekring ini berguna untuk mencegah arus pendek dari listrik ya, dari arus listrik sehingga untuk mencegah kebakaran.
Jadi kalau terlalu besar, tidak kuat, biasanya sekring akan terbakar sehingga arus listrik akan terputus. Ini gambarnya seperti ini pada sekring. Jadi ada kabel arus, ada kabel ground, ada kabel netral. Seperti itu. Ya. Untuk untuk menghitung besarnya kuat arus secara matematis dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini ada rumusnya I sama dengan Q per T. Untuk Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom. Untuk I kuat arus listrik, satuannya ampere. Dan untuk T adalah waktu, satuannya sekon. Oke, kita eh, lihat dalam soal-soal berikut. Kita keluar dulu. Oke, kita lihat soalnya. Nah, ini ya. Ini adalah contoh soal ya. Pertama, muatan 600 kolom mengalir selama 1 menit pada suatu penghantar. Berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Untuk menjawabnya kalian harus tulis dulu, diketahui Q sebagai muatan itu sama dengan 600 kolom. Yang ini T-nya 1 menit. Ini kamu rubah dulu ke sekon karena yang diperlukan adalah sekon. Jadi 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Terus setelah ini kita tulis, lalu kita jawab untuk rumusnya I sama dengan Q per T. Jadi kuat arus sama dengan muatan dibagi waktu. Jadi langsung aja 600 dibagi 60. 600 kolom dibagi 60 sekon sama dengan 10 ampere. Jadi untuk besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian nih, pada soal ini adalah 10 ampere. Itu ya. Lalu kalian nanti kerjakan latihan. Nah, ini latihan yang pertama, muatan 450 kolom mengalir dalam waktu 1,5 menit, berapa kuat arusnya? Yang soal kedua, dalam 2 menit pada suatu penghantar mengalir muatan 120 kolom, berapa arus listrik pada penghantar tersebut? Jawab seperti pada contoh, rubah dulu menit ke sekon. Setelah itu baru kalian masukkan ke dalam rumus. Kerjakan nanti di kertas 2 lembar. Terus untuk contoh yang kedua, ini beda lagi rumusnya, pakai rumus yang sama tetapi yang ditanyakan adalah muatannya. Contohnya, sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Jadi untuk menjawab soal ini seperti biasa diketahui dulu kuat arusnya itu 0,5 ampere. Terus untuk waktunya, karena yang dibutuhkan detik, ini adalah 2 menit. 2 menit. Nah, kamu rubah dulu ke detik. 2 menit itu berapa detik? 1 menit 60. Kalau 2 menit berarti 2 kali 60, yaitu 120 sekon. Nah, jadi langsung kalian masukkan ke sini 0,5 kali 120. Nah, seperti itu, 0,5 dikali 120 sama dengan, oke, nah ini 0,5 kali 120 berapa? Coret nolnya, ini coret nolnya, 12 kali 5 berarti 60 kolom. 60 kolom. Oke, itu untuk contoh soalnya. Nah, ada latihannya. Seperti ini kalian sama seperti contoh soal yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, jangan lupa kerjakan di kertas 2 lembar. Nanti Bapak kasih tahu kapan dikumpulkannya. Mungkin itu saja ya materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.